saya. Kali ini kita akan belajar konfigurasi server dan access point di Cisco Packet Tracer. Seperti yang disaksikan bahwa kita akan menggunakan sebuah server, sebuah router, switch dan juga access point yang akan terkoneksi ke beberapa buah laptop. Topologi ini sangat sederhana, kita mungkin tidak butuh waktu yang banyak untuk melakukan konfigurasi. Nah, ini kira-kira topologi yang akan kita buat seperti ini. Oke, langsung saja saya hapus topologi, kita buat dari awal. Kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Pertama-tama kita menggunakan sebuah router, kemudian juga sebuah server terhubung ke router dan juga sebuah switch dan juga sebuah access point. Kita ambil salah satu access point, juga beberapa device, beberapa laptop dan komputer. Kita gunakan dua komputer, tiga komputer seperti ini, dan juga 3 buah laptop. Oke, nantinya terhubung ke access point. Oke, seperti ini. Kita buat koneksi menggunakan kabel. Untuk yang pertama dari server ke router, karena perangkatnya sejenis, kita gunakan kabel. Kita gunakan flash Ethernet seperti ini. Kemudian dari router ke switch, Ethernet seperti ini. Kita gunakan flash Ethernet. Kita isi boleh menggunakan auto cable juga boleh, atau pilih manual, kita menggunakan seperti ini. Kemudian antara router dengan access point, karena perangkatnya berbeda, maka kita gunakan kabel strap. Oke, kita gunakan alternatif 0. Untuk beberapa laptop ini nanti akan terkoneksi menggunakan wireless. Oke, access point. Kira-kira kita kasih keterangan dulu untuk IP address-nya, network masing-masing untuk server dan router. Karena hanya 2 perangkat, maka kita sederhanakan dalam bentuk subnettingnya. Maka kita gunakan CIDR per 30 sehingga hanya melayani 2 klien. 8.100.1 internal 100.0 per 30. Kita kasih keterangan networknya dulu. Kemudian nanti kalau kalian latihan boleh menggunakan network yang terserah kalian mau gunakan kelas A, kelas B atau kelas C. Sini hanya latihan, saya gunakan kelas C. Untuk yang ini 168.10.0 per 24. Untuk ini. Nah, kita kasih keterangan untuk tiap perangkat IP yang didapat perangkat. Misalnya di sini 100.2 untuk server, untuk routernya 168.100.1 sebagai gateway-nya nanti. Kemudian FA01 10.1 isinya kita kasih 10.2.
untuk akses point kita karena meneruskan network yang sama, maka tidak perlu kita konfigurasi secara mendetail di akses point karena dia berada di dalam satu network yang sama dengan beberapa device atau laptop yang ada. Oke, kita mulai konfigurasi awal dari laptop. Kita konfigurasi dulu supaya tersedia port untuk wireless. Oke, kita buat. Nah, perhatikan di sini karena di sini tidak ada modul wireless, maka kita harus memasang modul wireless. Di sini yang tersedia adalah modul fast Ethernet. Nah, kita harus tukar atau ganti dengan modul wireless. Caranya kita matikan dulu laptopnya seperti ini. Perhatikan di sini ada tanda hijau. Kita klik di tombol power seperti ini. Setelah itu kita keluarkan modul ini. Kita keluarkan, kemudian kita pasangkan modul wireless. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis wireless. Di sini ada yang untuk modul 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, nanti kita sesuaikan dengan perangkat access point-nya apakah mendukung atau tidak di 2,4 GHz dan juga 5 GHz karena sangat berpengaruh ketika kita menggunakan interface wireless dengan frekuensi antara 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, karena secara umum menggunakan 2,4 GHz, maka kali ini kita gunakan yang 2,4 GHz. Kita klik, kemudian kita pasangkan, tarik atau drag ke port yang tersedia seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Kita pasangkan, lepas. Nah, setelah itu kita hidupkan laptopnya, kembali menekan tombol power seperti ini, maka laptopnya sudah kembali ke posisi hidup seperti itu. Untuk laptop yang lain kita gunakan cara yang sama. Kita klik, matikan dulu, kita keluarkan, kemudian kita pilih yang 24 GHz seperti ini. Kita klik seperti ini, tarik ke dalam perangkat. Ini kita hidupkan kembali. Oke, dan yang berikut pun kita lakukan dengan langkah yang sama. Matikan, tarik keluar, kemudian kita pasangkan kembali 24 GHz seperti ini. Kita hidupkan seperti ini. Untuk IP address, karena di sini kita tidak menggunakan DHCP server, maka nanti kita akan masukkan IP address secara manual. Kita patokan pada network yang ada. Langsung saja kita konfigurasi dari router. Perhatikan di sini. Di sini dari server terhubung ke fast Ethernet 0/0 dan juga ke switch itu menggunakan port fast Ethernet 1/0. Kita konfigurasi. Nah, perhatikan di sini networknya adalah 100.0 dengan nilai CDR per 30. Berarti subnet masknya 255, oktet terakhirnya adalah 252. Kita mulai konfigurasi. Perhatikan di sini fast Ethernet 0. Kita perhatikan IP-nya adalah 100.1. Kita masukkan 100.1. Kemudian perhatikan di sini kita wajib merubah dari nilai subnet masknya karena di sini nilai CDR-nya per 30, maka kita rubah menjadi 252. Jangan lupa kita beri centang pada port status on seperti ini. Kemudian kita lihat juga di fase Ethernet 1/0 yang terhubung ke switch, kita berikan IP 192.168.10.1. Kita sesuaikan dengan keterangan yang ada. Nah, di sini subnet masknya karena nilai CDR-nya per 24, maka subnet masknya adalah tetap seperti ini 255.0. Kita kasih centang di port status on seperti ini. Oke, setelah itu
kita lanjut konfigurasi server. Oke, desktop kita kasih IP 192.168.100.2, subnet masknya 255.0, kita ubah menjadi 252. Oke, selesai. Kita beri IP untuk tiap komputer. IP konfigurasi kita kasih IP 192.168.10.2, subnet masknya tetap 255.0. Untuk PC 5 kita juga berikan IP 192.168.10.3, subnet masknya tetap. Kemudian laptop 4 kita kasih IP 192.168.10.5. Kemudian laptop 5 nya kita kasih IP 10.6. Laptop 7 nya 10.168.10.7. Oke, selesai. Setelah itu kita akan uji coba komunikasi antara komputer atau PC 4 dengan PC 5 dengan IP tujuan 10.3. Kita coba ping 192.168.10.3. Ternyata berhasil. Coba ke 10.5, berhasil. Kita uji coba ke server 100.2. Kita lihat di sini ada pesan request timeout, berarti dia tidak dapat berkomunikasi dengan server. Penyebabnya adalah karena antara fase Ethernet 1 per 0 dan fase Ethernet 0 per 0 ini berbeda network. Perhatikan di sini networknya 100.0, di sini yang satunya 10.0. Nah, karena berbeda network maka tentu tidak bisa berkomunikasi. Oleh karena itu kita wajib membuat routing melalui router yang ada sehingga antar network yang berbeda dapat berkomunikasi. Caranya untuk membuat routing, kita klik di router. Perhatikan di sini ada jenis routing statik dan juga ring. Nah, di sini kita akan gunakan routing ring. Lebih mudah kita gunakan routing ring. Nanti kita akan pelajari dari perbedaan masing-masing routing, jenis routing di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Di sini kita gunakan routing ring. Nah, di sini kita hanya memasukkan beberapa network yang berbeda di dalam jenis routing ring ini. Di sini ada dua network yang berbeda. Di sini yang pertama kita masukkan network yang pertama 192.168.100.0. Kita masukkan network pertama, tambahkan, kemudian kita masukkan network 192.168.10.0. Kita tambahkan network ini sehingga router ini bisa memproses komunikasi antara dua network yang berbeda. Setelah itu kita coba komunikasi ke router yang ada terdekat. Kita coba ke 100.1, apakah bisa berkomunikasi. Di sini masih belum dapat berkomunikasi. Penyebabnya adalah kita harus memasukkan
jalur yang dilalui atau gerbang yang dilalui ke network tujuan. Misalnya di sini kita mau beberapa laptop atau komputer itu berkomunikasi dengan server. Perhatikan di sini, kita akan melalui gerbang ini atau gateway yang ini 192.168.10.1. Antara beberapa komputer ini di network 192.168.10.0 network ini ketika mau berkomunikasi dengan 100.0 maka dia harus melalui gerbang fast Ethernet 1/0 dengan IP address 192.168.10.1, sehingga kita wajib definisikan perangkat-perangkat ini agar dapat berkomunikasi ke server atau network tujuan. Caranya kita klik komputer, kita masukkan di dalam IP konfigurasi default gateway-nya. Di sini kita masukkan gerbang yang kita lalui ke network tujuan. Nah, di sini gerbang yang kita lalui adalah fast Ethernet 1/0 dengan IP-nya adalah 192.168.10.1. Kita masukkan, kita copy saja, kemudian kita close. Untuk komputer yang lain pun kita masukkan hal yang sama. Untuk IP default gateway tadi 1. Untuk laptop pun kita lakukan hal yang sama. Paste, Oke, selanjutnya kita sudah buat bagian pertama, yakni network 10.0 agar berkomunikasi dengan server. Maka sebaliknya kita buat juga di network yang lain, yakni 100.0 kita definisikan lagi seperti ini agar network 100.0 dapat berkomunikasi ke 10.0 maka dia melalui gerbang fast Ethernet 0/0 dengan alamat IP address masukkan 92.168.100.1 seperti ini. Oke, kita coba pin ke server. Alamatnya 102. Coba apakah dapat berkomunikasi. Oke, ternyata sudah dapat berkomunikasi dengan server. Sebaliknya kita coba pindah dari server ke laptop, pin 192.168.10.2. Ternyata selanjutnya, karena kita menggunakan server, ibaratnya kita menyimpan semua data di server, sehingga semua komputer yang ada di network ini dapat mengakses file di server satu. Caranya supaya komputer dapat mengakses di server, kita wajib memasukkan yang namanya domain name server. Domain name server itu kita masukkan alamat dari server yang ada di dalam server. Di sini alamat servernya adalah 100.0. Kita konfigurasi dulu di setiap isi. Kita masukkan seperti ini, ID konfigurasi. Kita masukkan di servernya adalah alamat server 268.100.2. Kita copy saja supaya kita masukkan di komputer yang lain seperti ini, paste. Selanjutnya kita paste, masukkan 102 ini servernya. Selanjutnya kita dapat mengakses
menggunakan web browser seperti ini. Contoh dari komputer PC 4 kita akses menggunakan web browser seperti ini. Oke, seperti ini kita coba ketikkan alamat server 92.168.100.2. Nah, ternyata dapat mengakses halaman yang tersimpan di dalam server. Permasalahannya adalah ketika kita tidak mengingat alamat server tujuan atau IP tujuan, maka akan kesulitan. Biasanya untuk merubah angka-angka IP address ini dalam bentuk teks, di setiap server itu tersedia layanan yang namanya domain name server. Fungsi domain name server ini adalah dia merubah bentuk IP address ini ke dalam bentuk teks. Kita akan konfigurasi di server. Kita klik saja di server. Kita di sini halaman-halaman yang tadi kita akses dari komputer, dari klien ini akan kita akan ke DNS. Kita hidupkan dulu atau kita jadikan on untuk layanan DNS servisnya. Kita kasih nama, misalnya 192.168.100.2 agar mudah diingat. Kita kasih nama misalnya tkj.com seperti ini. Alamatnya jangan lupa addressnya kita masukkan IP daripada server 68.100.2. kemudian kita seperti ini. Ketika nanti kita mengakses dari komputer klien, kita tidak lagi mengetikkan alamat IP, tapi cukup kita ketikkan tkj.com, maka halaman-halaman dari layanan HTTP akan ditampilkan di komputer klien. Setelah kita konfigurasi DD service-nya, kita coba akses dari laptop seperti ini. Kita browser. Halaman yang tersimpan di komputer server. Kita tidak perlu lagi mengeditkan alamat IP 192.168.100.2, tetapi cukup kita ketikkan tkj.com karena kita sudah menggunakan layanan DNS service di mana dia mengubah IP address ke dalam bentuk teks. Kita mudah ingat. Sama halnya dengan kita dapat akses dengan menggunakan PC pada web browser. Sama halnya kita ketikkan 192.168.100.2, atau juga kita bisa ketikkan dengan tkj.com pada layanan web browser. Ini tkj.com. Akan muncul halaman website yang tersimpan di server. Ini mungkin konfigurasi yang sederhana, diharapkan kalian dapat belajar sendiri melakukan konfigurasi yang lebih kompleks lagi di Cisco Packet Tracer. Semoga materi ini dapat membantu kalian untuk belajar, dan untuk selanjutnya, video-video selanjutnya saya juga akan tetap memberikan materi tentang Cisco Packet Tracer. Intinya belajar Cisco Packet Tracer itu tidak sulit, tetapi tentu dengan kemauan, dengan semangat, maka kalian pasti bisa. Kita akan lanjut di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen untuk memberikan masukan kurang ini. Oke, kita akhiri dulu video ini. Jangan lupa terus untuk